Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Muhammad Abdulari akan membuat tugas micro teaching yang mengajar, dan juga judul pelajaran saya itu Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI. Oke, kita absen dulu sebelum memulai pelajaran. Ahmad Fahri, Habib Saputra, Ahmad Al-Dirga, Ahmad Al-Farisi, Ahmad Azikri, Ahmad Farid, Aisyah Mutia Zaira, Asyifa Putri, Imro'atul Apiyah, Istiqomah, Jabar Al-Faqih, Kevin Adriano Fernandes, M. Rizky Ramadan, Muhammad Al-Fatih, Naura Saputri, Nazifa Azhara, Rahma Ainun Sarip, Raihan Kurnia, Rifki Mukhratullah, Seli Riana Putri, Siti Aisyah Saputri, dan Siti Zakia. Oke, nampaknya semuanya hadir. Selanjutnya, baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk pelajaran sejarah kebudayaan Islam kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dari masa kecil hingga wafat. Baiklah, pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Apakah semua anak-anak sudah siap? Dan baiklah, kita mulai pelajaran kali ini. Baiklah anak-anak, Nabi Musa adalah satu cerita sangat penting di dalam agama Islam, Kristen, dan Yahudi. Dalam Islam, Nabi Musa atau Musa alaihissalam dianggap sebagai salah satu rasul utama yang diutus oleh Allah menyampaikan wahyu dan membimbing Bani Israel. Dan berikut adalah ringkasan singkatan dari kisah Nabi Musa alaihissalam yang akan Bapak jelaskan pada pertemuan kali ini. Baiklah, kelahiran Nabi Musa dan masa kecilnya. Nabi Musa lahir pada pemerintahan Fir'aun atau Ramses III. Ketika ia lahir, Fir'aun memerintahkan pembunuhan bayi laki-laki dari Bani Israel karena takut kekuasaan mereka terancam. Untuk menyelamatkan Musa, ibunya meletakkan Musa yang masih bayi dalam sebuah peti dan membiarkannya mengalir di sungai Nil. Peti itu ditemukan oleh istri Fir'aun, Aisyah, yang kemudian merawat sebagai anak angkat. Jadi di masa kecilnya Nabi Musa itu dibuang oleh ibu kandungnya atau demi untuk kebaikannya sendiri, dibuang ke sungai Nil dan ditemukan oleh istri si Fir'aun tersebut. Dan kemudian sejak tidak berselang lama dia tumbuh dewasa dan memulai pendidikan dan kehidupan di istananya Fir'aun, di istana atau boleh dikatakan ibu angkatnya atau di tempatnya Fir'aun. Nah, berarti
dia diangkat sebagai anak angkatnya istrinya Firaun dan juga Firaun sendiri. Dan Nabi Musa tumbuh di istana Firaun dan mendapat pendidikan yang baik. Namun saat dewasa, Musa menyaksikan seorang Mesir memukuli seorang Israel. Ia berusaha melerai dan membunuh orang Mesir tersebut, yang akhirnya membuatnya melarikan diri ke negeri Madian. Jadi setelah dia dewasa, dia melihat pertengkaran antara orang Mesir dan Israel. Jadi dia berusaha melerai, tapi karena dia ketakutan, jadi akhirnya dia melarikan diri ke Madian. Dan juga penyingkapan wahyu di Gunung Sinai. Di Madian, Nabi Musa itu bekerja sebagai pengembala untuk seorang pria bernama Su'aib. Suatu hari ia melihat api di Gunung Sinai dan mendekatinya. Di sana Allah berbicara kepadanya melalui api yang tidak habis, memberikan wahyu dan memerintahkan Musa untuk kembali ke Mesir untuk menyelamatkan Bani Israel dari penindasan Firaun. Jadi pertama kali penyingkapan wahyu Nabi Musa itu di Gunung Sinai. Dia melihat api di Gunung Sinai dan dia mendatanginya, dan Allah berbicara dan mengutusnya untuk menyelamatkan Bani Israel dari penindasan Firaun, yaitu ayah angkatnya sendiri. Dan dia kembali ke Mesir dan menantang Firaun. Dia kembali ke Mesir dan menantang Firaun. Musa kembali ke Mesir bersama saudaranya Harun untuk menghadap Firaun dan meminta agar Bani Israel dibebaskan. Jadi dia pulang ke Mesir dan menantang Firaun dengan saudaranya itu Harun. Untuk pertama dia meminta dengan baik, yaitu untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan dan penindasan. Namun Firaun menolak dan bahkan mengolok-olok Musa agar Bani Israel. Sebagai tanda kekuasaan Allah, Musa diberi mukjizat seperti tongkat yang berubah menjadi ular dan tangannya bisa bersinar terang. Firaun tetap keras kepala dan menantang Musa. Jadi Allah memberikan mukjizat pada saat itu, yaitu tongkat Nabi Musa bisa berubah menjadi ular dan tangannya bercahaya. Tapi Firaun tetap menolak, tetap tidak mau membebaskan Bani Israel tersebut. Jadi setelah penolakan Firaun, Allah menurunkan serangkaian tulah sebagai hukuman, mulai dari air sungai Nil yang berubah menjadi darah, kata lalat, hingga kematian anak-anak pertama Mesir. Firaun akhirnya setuju untuk membebaskan Bani Israel, namun setelah ia menyesal dan mengejar mereka dengan pasukannya. Jadi Firaun ini setuju melepaskan para Bani Israel setelah terkena tulah. Tulah itu apa? Tulah itu adalah suatu hukuman supranatural dari Allah atau dari Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah melanggar aturan dari Sang Ilahi atau Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga selanjutnya terjadi mukjizat paling besar Nabi Musa, yaitu pembelahan Laut Merah. Ketika Musa dan Bani Israel sampai di Laut Merah, mereka terjebak di antara laut dan pasukan Firaun yang mengejar. Dengan perintah Allah, Musa memukulkan tongkatnya ke laut yang kemudian terbelah menjadi bagi Bani Israel untuk melintasi. Ketika pasukan Firaun mencoba mengikuti, laut kembali menutup. Jadi ketika Nabi Musa dikejar oleh
pasukan Fir'aun, Nabi Musa itu membelah laut dengan tongkatnya karena diberikan Allah itu mukjizat bisa membelah laut, karena Bani Israel dan Nabi Musa terjebak di antara laut dan diikuti oleh pasukan Bani Israel, oleh pasukan Fir'aun. Jadi setelah itu ketika rombongan Nabi Musa dan Bani Israel menyeberangi lautan, disitulah Nabi Musa mengetok tongkatnya kembali dan tertutuplah lautan itu dan tenggelamlah para pasukan Fir'aun di dalam lautan merah. Dan selanjutnya menerima wahyu di Gunung Sinjai. Setelah selamat dari pengejaran Fir'aun, Musa membawa Bani Israel menuju Gunung Sinai. Di sana Allah memberikan wahyunya berupa Taurat sebagai petunjuk hidup bagi umat Bani Israel. Jadi dulu kitab yang diturunkan ke Nabi Musa adalah kitab Taurat. Dan selanjutnya ujian dan pemberontakan Bani Israel. Selama perjalanan beberapa kali Bani Israel mempertanyakan kepemimpinan Musa dan mengeluh. Salah satu peristiwa paling penting adalah ketika mereka membuat patung anak lembu dan menyembahnya, yang membuat Musa sangat marah, namun dia memaafkan mereka setelah mereka bertobat. Setelah menerima wahyu dan mereka kembali untuk melanjutkan perjalanan, Bani Israel ini mempertanyakan masalah kepemimpinan Nabi Musa, dan juga di sana mereka membuat sebuah patung untuk disembah, yang itu memancing kemarahan Nabi Musa alaihissalam. Tapi Nabi Musa memaafkan mereka setelah mereka semuanya bertaubat. Dan meninggalnya Nabi Musa. Setelah perjalanan panjang, Nabi Musa wafat sebelum Bani Israel masuk ke tanah perjanjian. Ia digantikan oleh Nabi Yusha bin Nun atau Yosua, yang memimpin mereka memasuki tanah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah perjalanan panjang, namun Nabi Musa wafat sebelum membawa Bani Israel kembali ke tanah perjanjian. Ia digantikan oleh Nabi Yusha atau bin Nun atau biasa disebut Yosua. Dan dia kembali memimpin mereka memasuki tanah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk tanah yang dijanjikan tersebut yaitu tanah Kanaan yang dijanjikan Allah untuk para Bani Israel tersebut. Dan di sini Bapak akan bertanya, dan sini Bapak akan memberikan tugas, di mana tugas itu tidak jauh dari materi yang telah Bapak sampaikan tadi. Baiklah, mungkin Bapak akan baca tugasnya. Soalnya mungkin ada 10 soal. Pertemuan selanjutnya wajib dikumpulkan. Baiklah anak-anak, Bapak akan membacakan 10 pertanyaan atau pekerjaan rumah untuk dikerjakan. Baiklah, pertanyaan pertama, siapakah yang memerintahkan pembunuhan bayi laki-laki dari Bani Israel? Siapakah yang memerintahkan pembunuhan bayi laki-laki bagi Bani Israel? Oke, sudah. Baiklah, selanjutnya pertanyaan kedua. Bagaimana cara Nabi Musa diselamatkan saat bayi?
Bagaimana cara Nabi Musa diselamatkan saat bayi? Baiklah, selanjutnya sudah. Baiklah, untuk selanjutnya pertanyaan ketiga. Apa yang terjadi ketika Nabi Musa memukulkan tongkatnya di Laut Merah? Apa yang terjadi sudah ketika Nabi Musa memukulkan tongkatnya di Laut Merah? Oke, selanjutnya pertanyaan yang keempat. Siapakah yang menemani Nabi Musa dalam menghadapi Fir'aun? Siapakah yang menemani Nabi Musa dalam menghadapi Fir'aun? Oke, selanjutnya pertanyaan yang kelima. Apakah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa saat berhadapan dengan Fir'aun? Apakah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa saat berhadapan dengan Fir'aun? Baiklah, untuk selanjutnya itu pertanyaan yang keenam. Mengapa Fir'aun menolak untuk membebaskan Bani Israel? Mengapa Fir'aun menolak untuk membebaskan Bani Israel? Oke. Dan yang ketujuh yaitu apa yang terjadi setelah Fir'aun dan pasukannya mengejar Bani Israel? Apa yang terjadi setelah Fir'aun dan pasukannya mengejar Bani Israel? Yaitu setelah Fir'aun membebaskan Bani Israel, apakah yang terjadi setelah itu? Baiklah, untuk selanjutnya pertanyaan ke-8 yaitu apa yang diberikan Allah kepada Nabi Musa di Gunung Sinai? Apa yang diberikan Allah kepada Nabi Musa di Gunung Sinai? Dan selanjutnya pertanyaan ke-9. Apa yang dilakukan Bani Israel ketika pergi ke Gunung Sinai? Oke. Ya, selanjutnya yaitu siapakah yang menggantikan Nabi Musa untuk memimpin Bani Israel setelah wafatnya? Siapakah yang menggantikan Nabi Musa untuk memimpin Bani Israel setelah wafatnya? Oke. Baiklah, mungkin sebatas ini materi kita hari ini, dan pekerjaan rumahnya tolong dikerjakan, wajib dikumpulkan pertemuan selanjutnya. Baiklah, sebelum kita menyelesaikan pelajaran ini, ada baiknya kita membaca alhamdulillah, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baiklah anak-anak, mungkin kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Pak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.